Halo, salam jumpa pemirsa. Anda kembali menyaksikan Agropolita News hari ini dan serangkaian informasi menarik telah kami siapkan selama 60 menit ke depan. Bersama saya Septian Wilson, inilah Agropolita News selengkapnya. Dan mengawali Agropolita News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Saudara, terdampak cuaca dan pasokan mulai berkurang dari para petani, harga komoditas sayuran kembali mengalami kenaikan. Kondisi seperti ini tentu saja berdampak pada stok sayuran yang siap panen di tingkat petani. Adanya kenaikan harga tersebut diperkirakan akan berlangsung sampai musim penghujan, karena biasanya tanaman akan mengalami kerusakan. Beginilah yang terlihat di Pasar Sayur Mantung, Desa Pujon, Kabupaten Malang. Aktivitas petani dan pedagang sayur ini terlihat memenuhi area pasar sayur dengan aktivitas bongkar muat sayuran. Meski demikian, adanya faktor pergantian musim dari kemarau ke penghujan, justru berdampak pada menurunnya pasokan sayuran dari petani, terutama pada ketersediaan air karena tidak semua lahan pertanian berkecukupan air pada musim kemarau. Kondisi seperti ini tentu saja berdampak pada stok sayuran yang siap panen di tingkat petani, menjadi berkurang sehingga harga jual hampir sebagian besar sayuran mengalami kenaikan. Beberapa jenis sayuran yang kembali naik harganya diantaranya adalah sayuran seledri, bawang pre, sawi, kubis, dan juga wortel. Kenaikan terjadi sejak beberapa pekan yang lalu. Menurut salah seorang petani sekaligus pedagang, Nuryanto, menjelaskan bahwa harga sayur-sayuran ini mulai naik sejak beberapa pekan yang lalu dan diperkirakan harga akan terus naik memasuki musim penghujan. Kenaikan tersebut diakibatkan karena tanaman biasanya akan mengalami kerusakan sehingga stok akan berkurang. Stok agak berkurang, soalnya banyak yang kurang air sayurannya itu. Apa yang naik Pak saat ini Pak? Ya semua naik, dikit-dikit naik ya seledri. Berapa seledri sekarang? Seledri sekarang jualannya 7.000. Setiap prei, Berapa? Abang prei itu ya naik 7.000. Asalnya 5.000. Wortel sekarang 8.000. Insya Allah ini kalau sudah turun hujan, semua insya Allah semua bisa naik semua. Tampak di lokasi, aktivitas pedagang dan pembeli terlihat ramai sejak pagi. Sementara untuk saat ini sayuran lebih banyak dari petani lokal di Malang Raya dan sebagian didatangkan dari luar kota. Selanjutnya sayuran tersebut akan dibawa ke beberapa pasar di wilayah Malang Raya, bahkan Jawa Timur.
Dari Kabupaten Malang, Violan Ikhwanda ATV melaporkan. Sementara itu harga cabai di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan dan bahkan hal ini juga dialami di Pasar Induk Kota Batu di mana harga cabai per kilogramnya kini mencapai Rp75.000. Harga cabai di Pasar Induk Among dan di Kota Batu mengalami kenaikan hingga tembus Rp75.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini tidak hanya terjadi pada cabai rawit saja, melainkan juga cabai merah besar. Sementara harga normalnya untuk cabai rawit berkisar Rp30-Rp40.000 per kilogram, sedangkan cabai merah besar berkisar Rp35 hingga Rp45.000 per kilogram. Salah satu pedagang sayur Musyarofa menyampaikan bahwa kenaikan harga ini dipicu oleh cuaca buruk yang membuat pasokan dari petani berkurang. Dan kondisi ini sudah dirasakan para pedagang selama 2 bulan terakhir. Mengalami kenaikan ini 75. Sekarang 75, Bu. Iya. Terus untuk yang cabai besarnya, Bu? Cabai besarnya sama, Mas. Kemarin juga mengalami penurunan sedikit, ini juga sama. Sekarang 75. 30.000 dah, Mas, harga normal itu. Kalau cabai besar cuma 20.000. Tidak hanya cabai, sejumlah komoditi lainnya juga mengalami ketidakstabilan harga. Di antaranya adalah bawang merah dari harga Rp9.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Sawi putih dari harga Rp7.000 kini menjadi Rp10 hingga Rp12.000 per kilogram. Kemudian buncis juga mengalami penurunan harga dari Rp24.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Dan lainnya adalah kentang, wortel, timun hingga tomat. Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. Dan pemirsa, selepas jeda berikut ini masih akan ada banyak lagi informasi menarik yang patut Anda simak. Tetaplah bersama kami. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh
Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Agropolita News dan kita masuk ke informasi selanjutnya. Bulog Malang Raya gelontorkan 10 ton beras stabilitas pasokan harga pangan di Pasar Murah Malang Raya. Hal ini untuk menjaga daya beli masyarakat akan harga beras yang semakin mahal. Bulog Malang Raya gelontorkan 10 ton beras stabilitas pasokan harga pangan di Pasar Murah Malang Raya. Hal ini untuk menjaga daya beli masyarakat akan harga beras yang semakin mahal. Kepala Bulog Malang Raya mengatakan beras SPHP disalurkan di sejumlah pasar tradisional dan toko retail modern, serta jaringan Bulog lain di seluruh Malang Raya, serta Pasuruan untuk lebih menjangkau masyarakat. Sudah ada 56 pasar yang menerima bantuan beras SPHP, sedangkan Kota Malang ada 17 pasar penerima distribusi SPHP. Teknis pembagian beras SPHP menggunakan indeks dari dinas wilayah masing-masing. Hal ini sebagai patokan jumlah distribusi di masing-masing daerah. Beras SPHP dijual dengan harga Rp10.900 per kilogram, dengan harga jual per 5 kilogram Rp54.500. Dengan pendistribusian beras SPHP mampu terserap dengan baik di masyarakat. Daya beli masyarakat, Bulog menyalurkannya di pasar tradisional, kemudian retail modern, dan di toko-toko jaringan Bulog dan lainnya, dan juga ada yang juga kerjasama dengan pemerintah daerah. Misalnya Gerakan Pasar Murah, GPM, kemudian operasi pasar, dan seperti saat ini. Bulog untuk Bulog kantor cabang Malang, kan wilayah kerjanya mencakupi Malang Raya dan Pasuruan Raya. Ini kita sudah ada 56 pasar. Dalam bulan ini atau? Oh enggak, itu sudah bukan cuma bulan ini saja. Jadi masing-masing pasar itu ada yang sampai 26 toko pedagang. Jadi kalau untuk Kota Malang itu sendiri ada 17 pasar. Selain beras juga ada sejumlah sembako yang dijual dengan harga yang lebih murah seperti telur, minyak, cabai dan bawang. Dengan pasar murah, warga kurang mampu dapat kesempatan untuk mencukupi kebutuhan pangan yang lebih layak. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Sementara itu, dalam upaya menciptakan kota layak anak, DP3AP2KB Kota Batu menggelar Training of Trainer Konvensi Hak Anak yang dihadiri oleh seluruh perwakilan dari dinas yang ada di Kota Batu. Digelar selama 3 hari di Kota Batu 13-15 November 2023, kegiatan ini menfokuskan untuk mentraining para pelatih anak dengan pembekalan berupa materi dan beberapa lembaga masyarakat atau perusahaan yang bisa difungsikan untuk mendukung pelatihan konvensi hak anak dalam menciptakan kota layak anak. Dengan menghadirkan lembaga organisasi Yayasan Lingkar Tunas Hijau sebagai pemateri untuk membagikan pengalaman seputar hak asuh anak dan beberapa treatment yang efektif dan layak untuk anak. Dalam Training of Trainer, DP3AP2KB Kota Batu membagikan banyak materi terkait konvensi hak anak, diantaranya HAM dan konvensi hak anak, langkah-langkah umum konvensi hak anak, definisi anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan waktu luang budaya dan rekreasi, dan implementasi konvensi hak anak untuk kota layak anak. Dengan adanya kegiatan pada hari ini adalah nantinya akan ada rencana tindak lanjut, jadi tidak hanya berhenti di TOT pada hari ini saja, dan nanti kami akan mengadakan monef atau rakor untuk tindak lanjut dari kegiatan pada hari ini, yaitu dengan nantinya OPD bisa dilatih oleh trainer-trainer yang pada hari ini melakukan training. Dari Kota Batu, Anas Wiguna ATV melaporkan. Dan selepas jeda berikut ini masih akan ada informasi menarik yang layak untuk Anda simak. Jadi tetaplah bersama kami.
Kembali menyaksikan Agropolitan News, kita masuk informasi selanjutnya. Permasalahan sampah menjadi perhatian serius bagi semua kalangan, baik dari pemerintah maupun warga masyarakat. Dan untuk itu perlu inovasi serta kreativitas dalam penanganan sampah ini. Permasalahan sampah memang tidak ada habisnya. Bahkan hampir setiap hari aktivitas manusia menghasilkan sampah, baik dari sektor rumah tangga, industri, pariwisata, pemerintahan, dan lain sebagainya. Untuk itu pengelolaan sampah yang baik menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai manusia dan warga negara. Di Kota Batu sendiri, permasalahan sampah masih menjadi momok tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah, hingga telah menutup TPA Telekung yang sudah overload untuk masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan, salah satunya adalah dengan mengelola sampah dari lingkungan yang paling dekat, yakni rumah dan tempat bekerja. Sebagai motivasi dan titik awal memulai perubahan, pemerintah Kota Batu berinovasi membuat TPS 3R yang bertempat di Balai Kota Muntani. TPS 3R Balai Kota Muntani ini diharapkan mampu mematik semangat masyarakat untuk mampu mengolah sampah dari lingkungan terdekat. Ya, sementara kita masih berjalan terus. Kami dengan berbagai komunitas, unsur Tabers Pungli, terus melakukan edukasi kepada masyarakat. Memang tidak bisa cepat, butuh waktu, butuh proses, dan saya yakin dengan proses ini semua pihak akan mulai ada kesadaran bahwa pentingnya bagaimana kita peduli terhadap pengelolaan sampah, terutama bagaimana kita memilah sampah mulai dari rumah, dari lingkungan, dan juga mungkin dari diri sendiri. Sehingga proses ini kita mulai dari Balai Kota Muntani ini, karena kita jumlahnya pegawai cukup banyak. Di dalam Balai Kota Muntani ini juga banyak ruangan yang tentunya kita berharap dari ruangan kantor sudah dilakukan pemilahan sehingga prosesnya nanti ke TPS itu lebih mudah, sehingga tidak perlu lagi kita memilah seperti saat ini yang dilihat sekarang ini harus masih proses untuk pemilahan. Tapi kalau kita sudah mulai dari ruangan kantor, saya yakin ini akan lebih mudah kita untuk lakukan pemilahan sampah dan juga bagaimana kita pemusnahan sampah itu sendiri. Sehingga insya Allah dengan edukasi ini ke masyarakat juga lebih mudah. Dari permasalahan sampah ini, warga masyarakat dituntut untuk kreatif dan berinovasi dalam menangani sampah agar lingkungan tetap terjaga demi anak cucu kita ke depannya. Isu sampah adalah tak terlepas dari sebuah kota, kabupaten, bahkan negara. Dan bagaimana cara mengolah sampah itu dengan baik dan memanfaatkan dan bermanfaat bagi masyarakatnya. Di TPS 3R ini telah mengelola dengan baik sampah dari masyarakat untuk dipilah dan dimanfaatkan sebagai bermacam-macam untuk kebutuhan warganya. Bagaimana? Selengkapnya berikut liputannya untuk Anda. Meraih omset belasan juta rupiah per bulannya, tempat pengelolaan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R di wilayah Kecamatan Junrejo, tepatnya di Kelurahan Dadaprejo, Kota Batu, mampu mengurangi volume sampah hingga 30% dari total volume setiap harinya yang masuk ke TPS 3R. Bahkan, keberadaan TPS 3R ini mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi warga dengan upah tetap setiap bulannya. TPS 3R Dadaprejo Mandiri terletak di Kelurahan Dadaprejo, Kecamatan Junrejo yang dibangun di atas lahan 640 meter persegi, memiliki 15 pegawai tetap dengan melakukan pemilahan dan pengolahan sampah, serta menghasilkan kompos, sisa makanan untuk pakan ternak dan sampah kering yang dijual. Tentunya hasil dari penjualan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis, seperti sampah plastik,
kardus, kaleng, tembaga maupun besi yang bisa didaur ulang. Alhamdulillah untuk TPS 3R memang benar-benar sangat bermanfaat. Di samping sampah pengambilannya tiap hari. Terus juga untuk kegiatan ekoenzim warga dibagikan per RW itu dari TPS sudah dibagikan untuk ekoenzim dibagikan ke warga secara gratis. Kemudian ada pelatihan-pelatihan juga dari TPS tentang pembuatan sabun cuci piring ini dari ekoenzim juga. Itu juga dari TPS 3R melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk kegiatan TPS ini bagi masyarakat, tentunya untuk kebersihan dan menjaga lingkungan untuk masyarakat Dadaperjo. Vivi Rahmawati, Lurah Dadaperjo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu menegaskan dibutuhkan pendekatan, sosialisasi, serta pemahaman yang sangat intensif kepada warganya untuk bisa mengubah pola pikir dalam mengatasi sampah dengan cara pengolahan sampah 3R. Kesadaran bersama menurutnya menjadi kunci keberhasilan dalam menerapkan TPS 3R di wilayahnya. Tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle TPS 3R Kelurahan Dadaperjo merupakan pola pendekatan pengelolaan persampahan pada skala komunal atau kawasan dengan melibatkan peran aktif pemerintah dan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya TPS 3R ini dampak positif yang didapat semakin luas, khususnya dari segi kebersihan dan ekonomi warga, dan juga berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi memanfaatkan limbah sampah, seperti contoh pembuatan sabun ekoenzim, budidaya maggot, kompos, tas berbahan limbah, baik kertas maupun plastik, dan masih banyak produk lainnya, yang kesemuanya memanfaatkan sampah dengan melakukan reduce, reuse, recycle. Alhamdulillah, Kelurahan Dadaperjo TPS 3R ini berdiri mulai tahun 2017 dan mandiri. Kita menampung 1.600 kakak. Rumah ya, bukan kakak, karena kalau kakak hitungan satu rumah bisa 2 kakak. 1.600 rumah. Dan di sini mempunyai kurang lebih 15 pegawai yang dipekerjakan di TPS 3R, dibiayai, dibayar sendiri oleh TPS 3R. TPS 3R ini juga mulai berdirinya dibantu oleh pemerintah provinsi, dan fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana sampai saat ini alhamdulillah dari pemerintah kota juga banyak dibantu, mulai dari kendaraan dan peralatan untuk bekerja. Untuk TPS sendiri ini, TPS 3R mempunyai bank sampah juga. Bank sampah ini alhamdulillah juga setiap bulannya untuk bisa menambah penghasilannya TPS 3R sekitar 12-13 juta per bulannya. Di luar dari tarikan kepada masyarakat. Mulai tarikan dari masyarakat mulai dari 12.000 sampai 7.500 melihat kondisi rumah masing-masing. Dan dengan ditutupnya TPA yang ada di Tekong, alhamdulillah bisa membantu pemerintah Kota Batu mengurangi sampah yang harus terbebani oleh pemerintah Kota Batu. Dan residu yang sekarang yang harusnya masuk di TPA Tekong, alhamdulillah sekarang juga sudah mulai kita olah sendiri dan kita habiskan sampai di TPS 3R saja. Dari Kota Batu, Akbar Budi ATV melaporkan. Sementara itu, pengelolaan sampah hasil dari Pasar Induk Among Tani optimis bila dilakukan secara mandiri ke depannya. Hal ini jika melihat nantinya kebutuhan terkait sarana dan prasarananya untuk pengolahan sampah ini dapat terpenuhi. Pengelolaan sampah hasil dari Pasar Induk Among Tani optimis bila dilakukan secara mandiri ke depannya. Hal ini juga melihat nantinya kebutuhan terkait sarana dan prasarananya, pengelolaan sampah dapat terpenuhi.
Terkait dengan pengelolaan sampah melalui TPS 3R, Agus Suyadi, Kepala UPT Pasar Injuk Ambong Tani Kota Batu menjelaskan bahwa memang secara lahan untuk Pasar Injuk Ambong Tani memang tidak memenuhi. Namun pihaknya akan memaksimalkan hal tersebut untuk melakukan pengolahan sampah secara mandiri. Apalagi bila nantinya akan ada fasilitas pendukung dalam pengolahan sampah di tempat ini, salah satunya yaitu mesin-mesin pengolah sampah. Sehingga bila memang di pasar semua sarana dan prasarana tercukupi, maka pengolahan sampah pasar bisa dilakukan di tempat ini. Hal ini dikarenakan sampah yang ada di pasar sendiri memang berbeda dengan sampah yang dihasilkan dari rumah tangga, sehingga memerlukan pengolahan sampah khusus. Ya, ini kalau TPS 3R ini di pasar, itu tadi kami menawarkan dulu. Memang saya secara tempat tidak memenuhi ya, karena tempatnya kecil, tapi kita harus memaksimalkan itu. Kalau kita nanti ada mesin-mesin pengolahannya, kenapa tidak? Kita kelola secara mandiri. Jadi tidak harus ada tempat untuk pasar sampah di kawasan. Kalau di sini nanti sudah semua sarana prasarana tercukupi, ya kita kelola sendiri di sini, kenapa? Nah, pasar sampah memang beda dengan pasar sampah rumah tangga. Di pasar ini sampahnya jelas di situ itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika Ativi melaporkan. Dan selepas jeda berikut ini pemirsa, kami akan kembali lagi dengan segmen terakhir dari Agropolitan News. Jadi tetaplah bersama kami. Korban baru. Kamu mau? Oke. Bagaimana? Enak? Kamu mau juga? Oke. Suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh. Rasain. Oke. Rasain. Anda kembali menyaksikan Agropolitan News dan kita masuk di segmen terakhir Agropolitan News hari ini. Saudara, Gubernur Jawa Timur memberikan dukungan penuh kepada Timnas Indonesia U17 yang akan berlaga dalam kompetisi Piala Dunia U17 di Gelora Tomo. Gubernur memberikan giveaway untuk mengajak seluruh warga ikut serta dalam mendukung Timnas.
Gubernur Jawa Timur ajak seluruh warga Jawa Timur untuk mendukung Garuda Muda di Piala Dunia U17. Dalam hal ini, Gubernur menyiapkan tiket giveaway bagi warga yang beruntung bisa menonton langsung di Gelora Bung Tomo. Tiket diberikan pada laga Timnas kontra Panama dan Maroko sebanyak 25 tiket. Tiket ini akan diberikan kepada warga yang ingin datang langsung mendukung Timnas Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya Piala Dunia. Kalau ini kan sebetulnya kalau merchandise sudah habis dari awal ya. Jadi semangat untuk bisa memberikan ruang bagi timnas kita untuk menjadi juara itu luar biasa. Jadi insya Allah besok tanggal 13 ya dengan Panama. Berikutnya tanggal 16 dengan Maroko. Ayolah rame-rame. Kemarin aku punya giveaway 25 tiket untuk tanggal 13 dengan Panama. Nanti untuk Maroko insya Allah ada lagi. Giveaway apa Bu? Tiket tiket. Selawe ya. Timnas akan melakoni laga fase grup melawan Maroko 16 November. Laga ini akan menjadi penentu bagi Garuda Muda untuk bisa lolos ke babak seper-16 Piala Dunia U17. Dari Kota Malang, Dion Arista, Newsport ATV melaporkan. Dan berikut pemirsa akan kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi perakiraan cuaca yang akan Anda saksikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Agropolitan News hari ini. Mewakili segenap kru petugas, saya Septen Wilson mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.